Shalom adik-adik Horong Abraham yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih adik-adik? Apa kabarnya juga untuk kakak Novten dan kakak Tirza di rumah? Semoga semuanya kita di Horong Abraham dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita apapun keadaan kita ya. Nah adik-adik, sekarang sudah siap belum untuk kembali beribadah di Horong Abraham? Kalau sudah siap, artinya semuanya sudah pakaiannya cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi, duduk yang manis, tidak dalam keadaan tidur-tiduran, dan tidak lagi sedang makan apapun. Anggap aja kita lagi benar-benar ibadah ya adik-adik, karena kita ibadahnya buat Tuhan Yesus, bukan buat diri kita atau orang lain. Ya, yuk kalau sudah siap semuanya, yuk Kak Titin mau ajak adik-adik untuk kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Kita bersama-sama menyerahkan ibadah minggu ini. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari baru yang boleh Tuhan percayakan bagi kami. Saat ini kami ingin memulai ibadah Horong Abraham. Berkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya boleh membawa sukacita dan demi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita sudah siap, artinya untuk bersukacita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasih Yesus itu sungguh manis dan sungguh indah. Dan dicampur dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ya. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sangat indah dan manis dan jauh melebihi kasih siapapun ya adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang sempurna ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah saat ini kami boleh tiba untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami mau mendengarkan dengan baik firman yang disampaikan Kak Titin, dan biarlah Kak Titin boleh menyampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami serahkan firman ini menjadi firman yang hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, saat ini Kak Titin mau ajak adik-adik kembali untuk menyaksikan
sebuah video ilustrasi. Halo sayang, selamat pagi. Udah bangun ya anak ibu? Iya Bu, aku udah bangun dari tadi kok. Oh iya, pintar banget anak ibu. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus siap-siap. Ibu tunggu kamu di ruang makan ya. Baik Bu. Mandi dulu ah. Bu, aku nggak sarapan lagi ya, aku langsung berangkat ke kampus aja. Loh, ibu kan udah masak buat kamu. Kok kamu buru-buru mau pergi? Maaf Bu, aku buru-buru soalnya aku ada janjian sama teman-teman sekampus. Ya udah deh kalau gitu, hati-hati di jalan ya nak. Hai Kalista, apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku baik-baik aja, Cici. Kalau Cici gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik. Ci, aku tuh mengasihi Cici banget. Tolong isiin aku pulsa dong. Iya, ntar pulang aku isiin ya buat kamu. Makasih, Cici sayangku. Hai Ci, apa kabar? Puji Tuhan, kabar aku baik, Rin. Kamu apa kabar? Kok kamu udah jarang masuk? Aku juga baik, Ci. Aku jarang masuk kampus karena aku sibuk jalan-jalan sama teman-teman aku, Ci. Oh, gitu ya? Ci, aku boleh minta tolong nggak nih? Boleh, mau minta tolong apaan? Tolong kerjain tugas aku dong, Ci. Kita kan saling mengasihi, kamu gak mau kan aku dihukum? Iya deh, ntar aku bantu kerjain tugas kamu sampai selesai. Makasih, Ci. Cici itu benar-benar teman terbaik aku yang aku kasihi. Tahu nggak? Aku bilang ke Cici aku mengasihi dia. Siapa juga yang mau mengasihi dia? Aku kan cuma manfaatin dia aja. Biar dia bisa kerjain tugas aku. Sama, aku juga cuma manfaatin dia aja. Aku itu sebenarnya nggak mengasihi dia. Aku itu cuma pura-pura aja. Kesian banget dia. Iya, kesian ya dia ya. Kamu kenapa nak? Kok baru pulang dari kampus langsung nangis? Kamu ada masalah apa? Ibu, tadi aku dengar teman-teman membicarakan aku. Kalau selama ini mereka cuma pura-pura mengasihi aku agar dapat memanfaatkan kebaikanku. Aku kecewa sama mereka. Anakku sayang, kamu harus tahu bahwa kasih manusia itu dapat mengecewakan dan hanya tahu memanfaatkan. Kasih manusia juga sangat mudah untuk pudar, nak. Kamu jangan sedih lagi ya, nak, karena masih ada satu kasih yang kekal, murni, sungguh-sungguh, dan tidak pura-pura. Kamu mau tahu kasih itu kasih siapa? Kasih itu adalah kasih dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus.
Kasih manusia menuntut pengorbanan orang lain, Nak. Namun berbeda dengan kasih Yesus. Kasih Yesus justru mengorbankan nyawanya walaupun kita sering sekali menyakiti hatinya. Sekarang aku udah ngerti, Bu. Gak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu. Nah, adik-adik semuanya sekarang Kak Titin ajak untuk membuka Alkitabnya juga. Yuk, semuanya adik-adik yang sudah siap, dibuka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kakak ulangin ya, Roma 12 ayat 9 sampai dengan 11. Sudah ketemu? Yuk, Kak Titin tunggu. Kak Titin hitung sampai 5. Roma 12 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita baca dengan suara yang lantang bersama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, adik-adik, dari ilustrasi video yang boleh sama-sama adik-adik saksikan tadi, kita dapat belajar dalam diri kita masing-masing. Yuk, ada nggak kita bilang, kita mengatakan kasih kepada Tuhan? Mungkin bisa kepada papa, ke mama, ke adik, kakak, dan macam-macam ya. Orang lain selain diri kita. Coba, ada nggak pernah kita bilang, aku sayang deh sama papa, sayang sama mama. Mungkin sering ya. Terus bilang ke temennya, aku sayang deh sama kamu. Contohnya kayak tadi dalam video itu. Mereka bagus mengatakan, aku mengasihi kamu, katanya sama temennya. Tapi, apa yang terjadi? Kita bisa saja mengatakan kasih kepada orang lain. Tetapi seperti yang ada, yang adik-adik lihat di ilustrasi video tadi, ada yang minta pulsa sama temannya dan ada yang minta dikerjain tugasnya. Ternyata kasihnya tidak jujur, tidak tulus. Kenapa tidak jujur dan tidak tulus? Karena mereka mengatakan kasih, tetapi mengharapkan imbalan, hadiah dari orang lain. Padahal ya adik-adik, kalau kasih itu, yang namanya kasih itu harus tulus, harus jujur, tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang lain. Nah, lalu seperti yang disebutkan di dalam Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lalu yang ketiga, kita bahwa dalam mengasihi kita tidak perlu menunggu orang lain untuk mengasihi kita dulu. Nah, di dalam Roma 12 ayat 10
Justru kita yang terlebih dahulu harus memberi hormat, memberi kasih kepada orang lain. Memberi hormat bukan berarti hormat gerak, tetapi kita melakukan kasih yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan buat orang lain. Ya, adik-adik. Lalu yang terakhir, lewat firman Tuhan, Tuhan menginginkan adik-adik orang Abraham untuk mencontoh kasih Tuhan Yesus yang mau mengasihi dengan tulus lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, adik-adik, seringkali kasih itu ditunjukkan dengan mengorbankan diri. Contohnya, kita seringkali ingin membantu orang. Nah, tapi kita males. Nah, kadang-kala kalau mau menolong teman kita atau orang lain itu, kita menunjukkan kasih, seringkali adalah dengan mengorbankan diri kita, mengorbankan rasa malas kita. Kita mau mengasihi dan melakukan kasih kepada orang lain, kepada teman kita. Seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia berkorban di kayu salib untuk kita yang masih seringkali berbuat tidak baik, yang masih seringkali juga menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Yang kelima, kita belajar hari ini dari Roma 12 ayat 11. Hendaklah kerajinanmu tidak kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan terus layani Tuhan. Selama adik-adik menjadi pengikut Kristus dan percaya kepada Kristus, sebisa mungkin untuk kita menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Dan adik-adik untuk rajin terus, contohnya lewat hal sederhana, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, lalu rajin juga sekolah minggu. Nah, itu contohnya sudah melayani Tuhan dan mengerjakan tugas-tugas sekolah minggu. Nah, oke, jadi demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik dapat menunjukkan kasih dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun adik-adik berada. Oke, kakak percaya adik-adik orang Abraham semuanya punya kasih yang besar dan semuanya mau mencontoh Tuhan Yesus untuk melakukan kasih. Nah, sekarang waktunya untuk tugas orang Abraham adalah membuat video ayat hafalan. Nah, video ayat hafalannya ada di perikop bacaan kita hari ini. Jadi nggak susah-susah. Roma 12 ayat 9. Ya, coba adik-adik lihat. Udah, apa artinya? Apa pesannya hari ini? Bahwa kasih itu nggak boleh pura-pura, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ya, Roma 12 ayat 9. Katakan Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke adik-adik, Titin tunggu tugasnya di grup orang Abraham seperti biasa. Oke, yuk sekarang kita mau menutup doa dengan doa firman yang boleh kita baca dan dengarkan saat ini. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik buat kami, yang boleh mengasihi kami, yang tidak pernah memandang rupa kami, Kau tetap mengasihi kami.
Biarlah kami mau belajar dari teladan-Mu ya Tuhan, untuk boleh mengasihi dengan tulus. Dan kami tetap mau melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang Kak Titin mau ajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Bahasa Cinta. Ya. Boleh sendiri menentukan persembahannya. Ataupun langsung ke rekening kita. Oke, kita nyanyikan lagu sebentar. Hanyalah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menutup ibadah kita. Semuanya satu di dalam doa. Nanti kita tutup dengan doa Bapa kami dan Bapak terima kasih ya. Yuk, kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh menyelesaikan ibadah Horong Abraham. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Biarlah berapapun persembahan yang kami berikan ini, kami memberikan dengan hati yang tulus dan Tuhan boleh melihatnya dan persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan Tuhan juga di dunia ini. Bapa yang baik, saat ini kami mau kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Bagi kami yang bersekolah Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati sekolah kami, menuntun kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati kedua orang tua kami. Memampukan kami Tuhan boleh mengikuti pelajaran kami di sekolah juga dengan baik dan sungguh-sungguh, dan kami boleh menunjukkan kasih kami kepada orang lain. Bapa, berkati juga keadaan keluarga kami, apapun yang kami hadapi Tuhan, masih di tengah pandemi COVID-19, biarlah Tuhan Yesus yang boleh menjaga kesehatan keluarga kami hari lepas hari, satu persatu ya Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh menjalankan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami boleh sehat selalu.
Jikalaupun ada yang saat ini sedang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Tuhan boleh angkat sakit penyakitnya, baik adik-adik maupun papa dan mama, ataupun kakak-kakak guru orang Abraham, ataupun orang tua. Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan boleh menjamah semua sakit penyakit yang boleh hadir Tuhan, sehingga Tuhan boleh angkat. Tuhan memberkati setiap obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi. Tuhan Yesus yang baik, kalaupun ada yang sedang bersedih hati, kiranya Tuhan Yesus yang boleh hiburkan adik-adik juga. Tuhan yang boleh berikan mereka semangat sukacita yang baru. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah Horong Abraham ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik kita sudah selesai ibadahnya. Selamat hari Minggu, selamat kembali ke dalam kehidupan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.